Saudara menjadi mentor yang takut akan Tuhan buat orang lain. Jangan biarkan seorang pemimpin tanpa mentor yang takut Tuhan. Selama usia hidup, Yesaya tidak bisa lihat Tuhan dengan segala kemuliaannya atau mendengar panggilan Tuhan. Apakah dia masih hidup? Dan dia masih menjadi idola saudara, menjadi ilah saudara, menjadi idola yang sudah agung-agungkan. Saya ingin memberi judul penutup kita ini mengenali panggilan ilahi saudara. Hanya kalau kita menghidupi panggilan kita, maka kita bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat. Kalau tidak, ya bisa aja kita punya activity, kita punya kepandaian, kebiasaan, bakat, talenta, ya bisa memberkati orang, tapi hanya kalau kita menghidupi panggilan ini. Apakah saudara hidup dalam panggilannya? Mendekat pada dia untuk mengerti assignment-nya apa. Nah, ini kita belajar dari hidupnya Uzia dan Yesaya. Yang pertama tentang Raja Uzia, ya, atau Raja Asaria. Judul yang saya berikan adalah Dari Berkat Menjadi Kutuk. Ini dia hidup, dia memerintah selama 52 tahun. Mungkin yang paling lama di kerajaan Yehuda. Ya. Raja yang memerintah paling lama. Tapi sebagian, kalau tidak salah 11 tahun terakhir hidupnya, yang menjalankan roda pemerintahan itu anaknya, si Yotam. Dia diasingkan karena penyakit kusta. Nah, kita lihat sekali lagi contoh seorang pemimpin yang mulainya bagus, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Seperti mayoritas pemimpin lain, zaman itu maupun zaman ini. Ya. Dan saudara dan saya, message-nya adalah, we don't have to end that way. Kita tidak harus mengakhiri seperti mereka ini. Berkat yang pertama apa? Berkat yang pertama diterima oleh Uzia adalah berkat seorang mentor yang namanya Sakaria. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama dia mencari Tuhan, Allah membuat semua usahanya berhasil. Luar biasa. Ya. Nah, orang bisa bilang, wah, Sakaria tidak sukses, dia mati, raja ini tidak cari Tuhan lagi. Menurut saya bukan begitu bacanya. Menurut saya adalah mentor yang takut akan Tuhan itu precious sekali. Ya. Luar biasa sekali. Mentor yang takut akan Tuhan menolong, mengajar kita untuk takut akan Tuhan, dan selama kita mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan membuat jalannya berhasil. Jadi berkat yang luar biasa diberikan Tuhan buat Raja Uzia adalah seorang mentor namanya Sakaria. Begitu selalu sejauh Sakaria hidup jadi mentor, dia berhasil. Jadi buat saudara, buat saya, kalau sudah punya mentor yang takut Tuhan, syukuri, itu luar biasa. Ya. Kalau saudara ada orang yang tidak punya mentor, jadi mentor buat mereka, berkat yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan mementori orang lain, menolong orang itu akan berhasil. Karena orang itu akan mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi pentingnya mentor yang takut akan Tuhan. Ya, saudara menjadi mentor yang takut akan Tuhan buat orang lain. Jangan biarkan seorang pemimpin tanpa mentor yang takut Tuhan, tanpa Sakaria.
Karena hanya ada Zakaria, maka dia cari Tuhan sepenuh hati. Dan selama dia cari Tuhan sepenuh hati, jalannya berhasil. Nomor dua, berkat apa lagi? Berkat orang tua yang takut akan Tuhan. Di pasal 26 ayat 4, 2 Tawarik dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya, ayahnya. Jadi dia bersyukur saya punya orang tua takut Tuhan itu luar biasa. Ya, mendidik saudara, mengasihi saudara, menolong saudara, mengembangkan saudara. Jadi orang tua takut akan Tuhan itu berkat luar biasa. Kalau saudara dibesarkan di orang tua takut Tuhan, ucap syukur. Ya, jangan nunggu dia mati, mereka mati baru disyukuri. Sekarang ucap syukur. Kalau saudara punya anak, jadi orang tua yang takut akan Tuhan buat anak-anakmu. Ini berkat luar biasa dalam hidupnya Usia. Nomor tiga, tidak hanya itu. Tuhan memberkati Usia dengan fame. Ya, dia terkenal. Kalau zaman sekarang mungkin followernya bisa 6 juta atau 60 juta, enggak tahu. Ya. Tapi dikatakan di 26 ayat 8, Usia ini namanya termasyhur sampai ke Mesir. Mesir pusat kebudayaan dunia waktu itu. Ibu kotanya dunia waktu itu. Namanya dikenal sampai sana. Karena apa? Karena kekuatannya yang besar. Power. Jadi Tuhan berikan dia power yang luar biasa. Menang perang terus. Sampai namanya dikenal di mana-mana. Ya. Nama yang dikenal itu sama dengan reputasi. Kalau itu nama dikenal baik, reputasinya buka jalannya dia kemanapun dia pergi. Yang keempat, dikatakan di 26 ayat 10, dia juga membangun menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena dia memiliki banyak sekali ternak. Jadi diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Kurang apa, saudara? Usia ini luar biasa, mulai umur 16 atau 17 dia jadi raja, punya mentor seperti Zakaria, orang semua iri, kenapa saya tidak punya mentor seperti Zakaria? Saudara bisa jadi mentor kayak Zakaria. Ya. Kemudian punya orang tua yang takut akan Tuhan. Orang yang bilang, aduh, sebab orang tua aku takut akan Tuhan seperti orang tuanya Usia, ya, bertumbuh dalam Tuhan luar biasa dalam rumahnya. Ketiga, diberkati, dikenal orang, reputasinya sampai ke Mesir. Yang keempat, kekayaannya luar biasa banyaknya. Yang kelima, tapi kemudian ya, di pasal 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Berkat menjadi kutuk. Saya katakan saya lagi, tidak semua ya yang saudara terima, itu kekayaan, itu keterkenalan, itu apapun, itu adalah berkat Tuhan. Belum tentu yang saudara terima itu berkat Tuhan. Belum tentu Tuhan tidak menjawab doa saudara hari-hari ini, bukan berarti Tuhan benci saudara, Tuhan tidak berkenan pada saudara, Tuhan berkenan sekali. Dia mencoba menjagai, melindungi saudara. Ya, jadi belum tentu kalau belum dijawab doanya itu artinya Tuhan tidak berkenan. Ya. Dari berkat jadi kutuk, kesuksesan, kemasyuran, kekuasaan, justru bisa menyebabkan kejatuhannya Usia. Yang kedua, yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah siapa sih yang duduk di atas tahta hidupmu? Di Yesaya, ini paralelnya, Yesaya 6 ayat 1, itu panggilannya Yesaya. Ya, sepupunya Raja Usia. Dia sengaja nulis di pasal 6 ayat 1, pada tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya turun, kemuliaannya turun, memenuhi bait Allah. Jadi pada saat Usia yang berubah setia, pada saat Raja Usia yang menjadi sombong, karena kekuasaan, karena sukses, karena kekayaannya, mati. Pada saat Usia mati, saat itulah Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam
tafsiran Yahudi Talmud bahwa dia ini sepupu Raja Usia dan kagum pada Raja Usia. Ini kayak idolanya dia, pemimpin yang sukses, memerintah 52 tahun, luar biasa. Yang dia kagumi ini, endingnya tidak bagus. Tapi dia tidak mau minggir, tetap mengagumi Usia. Sampai pada saat Usia mati, dengan semua kecongkakannya, dengan semua ketidaksetiaannya, mati, baru Yesaya bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Ya, luar biasa. Usia must die. Ya, Usia harus mati supaya Yesaya, pemimpin besar, salah satu nabi terbesar di Israel ini bisa bangkit. Usia harus mati. Selama Usia hidup, Yesaya tidak bisa lihat Tuhan dengan segala kemuliaannya atau mendengar panggilan Tuhan. Yang pertama, Yesaya melihat visi, penglihatan tentang Tuhan, a vision. Dia tidak bisa lihat visi, melihat kebesaran Tuhan selama Usia masih hidup. Selama Usia yang duduk di tahta, ya, idolanya, Yesaya tidak bisa lihat visi dari Tuhan. Waktu Usia mati, dia matanya dibuka. Pada tahun matinya Usia, dia lihat kemuliaan Tuhan. New sight, ya, pandangan mata yang baru, fokus yang baru. Tuhan menyingkirkan apa yang membuat matanya tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Yaitu tadi kesombongannya Usia, ketidaksetiaannya Usia, ya, disingkirkan. Apa kira-kira yang menyumbat mata saudara tidak bisa lihat Tuhan duduk di atas tahta seperti Yesaya 6 ayat 1? Ya, renungkan, apa kira-kira yang membuat saudara tidak bisa lihat itu? Dikatakan di pasal 6 ayat 5, namun mataku telah melihat Sang Raja, Allah Tuhan semesta alam. Nomor 2, kemudian malaikat yang tampil di sekitar tahta Tuhan mengambil bara, arang gitu ya, bara menyala ini kemudian ditaruh di bibirnya Yesaya 6 ayat 7. Kemudian berkata, kesalahanmu atau guilt-mu telah dihapuskan, dosa-dosamu sudah diampuni. Karena Yesaya berkata, bibirku ini jahat, kotor, ya, suka ngomongin orang dan segala macam. Jadi yang kedua yang dikerjakan tidak hanya matanya yang menghalangi matanya disingkirkan, tapi bibirnya dimurnikan. Bibir itu alat komunikasi, menjadi efektif dengan urapan baru, dengan hati yang baru. Semua guilt-nya dikatakan dihapuskan dan semua dosanya itu hatinya diampuni, dibersihkan. Jadi hanya kalau hatinya bersih, bibirnya bisa diurapi. Ya. Komunikasinya bisa bagus karena semua yang di sini keluarnya dari hati kita. Yang ketiga, panggilan surga. Dikatakan di ayat terkenal ini, Yesaya 6 ayat 8. Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk kami? Lalu aku menjawab, ini aku, utuslah aku. Saya tidak tahu saat itu Yesaya umurnya berapa. Mungkin 40, mungkin 30, saya tidak tahu. Tapi cukup lama. Ya. Ini Raja Usia sudah umur 60-an, waktu umur 68 barangkali. Ya. Jadi usianya Yesaya tidak tahu. Tapi sekian lama tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan, tidak pernah lihat Tuhan duduk di tahtanya, tidak pernah ngalami mulutnya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Ya. Tidak pernah dengar panggilan Tuhan, siapa yang mau aku utus. Padahal Tuhan mungkin sudah ngomong 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 8 tahun lalu, atau 16 tahun yang lalu dalam hidup saudara. Jadi pada saat Usia mati, semua yang menyumbat telinganya untuk bisa mendengar panggilan Tuhan disingkirkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Pernah dengar panggilan Tuhan, siapa yang mau aku utus? Refleksi untuk minggu ini buat semua saudara, apakah Raja Usia dalam hidupmu sudah mati atau belum? Apakah dia masih hidup?
Dan dia masih menjadi idola saudara, menjadi ilah saudara, menjadi idola yang sudah agung-agungkan. Ya, kesuksesan, kekayaannya banyak, namanya dikenal sampai Mesir dan segala macam. Kalau masih hidup, saudara tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Telinganya tidak bisa dengar, lidahnya masih kotor, jelek. Yang kedua, sesungguhnya siapa yang duduk di atas tahta. Ya, Yesaya lihat Tuhan duduk di atas tahta. Dalam hidup saudara, yang duduk di atas tahta, apakah diri saudara sendiri seperti Raja Usia, atau Tuhan yang duduk di atas tahta seperti yang dilihat oleh Yesaya?